Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita lanjut lagi. Di video ini kita akan mengubah kode function store, ya. Dimana di kode ini saya tidak mau user ID ini ada di sini kodenya, ya. User ID ini harusnya otomatis tersimpan setiap kali kita menyimpan data dan kita mengubah data. Jadi otomatis user ID-nya disimpan, ya. Jadi bukan di controller tempatnya. Nah, di Laravel itu ada yang namanya event, ya. Ada yang namanya event. Event di Laravel itu kalau kita lihat di situs resminya di sini, sebentar, event. Ada banyak cara nanti menggunakan event di Laravel. Jadi event itu adalah kita bisa menjalankan kode tertentu ketika Elequin itu mendapatkan event tertentu, ya. Misalnya pada saat sebelum data disimpan kita bisa menjalankan kode tertentu, sesudah data disimpan kita bisa menjalankan kode tertentu, pada saat data dihapus kita bisa jalanin kode tertentu. Itu contohnya. Implementasinya untuk apa? Misalnya kita mau buat log, ya, atau catatan di program kita. Misalnya setiap kali ada yang mendelete maka kita akan mengirimkan email misalnya. Atau pada saat pendaftaran, setiap kali orang daftar itu kan proses menambahkan data ke tabel, ya, proses menambahkan data ke tabel. Maka setiap kali datanya ditambahkan maka kita kirim email misalnya, seperti itu. Nah, kali ini saya akan membuat user ID ini tersimpan otomatis tapi kodenya tidak ada di controller. Kodenya akan kita pindahkan ke modelnya di biaya, seperti itu. Oke, di sini ada banyak cara menggunakan event. Kita pakai cara yang paling gampang saja, menggunakan close source, ya, menggunakan close source. Di sini saya copy nih di bagian using close source. Ini kita copy. Oke. Kita pastekan di sini. Oke, sebelum tutup kurawalnya kelas, ya, seperti ini. Modelnya kita ganti jadi biaya. Kemudian saya maunya dia creating, ya. Creating tuh sebelum dibuat, ya. Kalau created kan berarti setelah dibuat, ya. Oke, di sini saya buat biaya user ID sama dengan out ID. Oke, seperti ini. Jadi sebelum datanya dibuat, tambahkan user ID ke dalam objeknya. Isinya apa? Isinya user yang login, ya. Maka di biaya controller di bagian store ini tidak perlu lagi. Oke. Kodenya bisa kita sederhanakan seperti ini. Ini saya cut saja, saya masukkan dia di sini. Seperti ini. Oke, simpan. Sampai di sini tinggal kita coba, ya. Kita coba. Saya contohkan, misalnya saya buat data baru, test event misalnya, seperti ini. Sekarang test event ini usernya adalah operator OK. Nah, dia otomatis masuk nih. Padahal di controller tidak ada, di form request juga tidak ada. Tapi kodenya kita letakkan di biaya seperti ini. Kalau kita lihat di tabelnya, harusnya dia juga muncul di sini datanya. Kita refresh. Ini ID-nya. Oke. Berikutnya, pada saat datanya diupdate, sama kita juga mau agar ID-nya itu berubah supaya tahu siapa yang mengupdate datanya. Ini saya copy saja. Creating-nya saya ganti jadi updating. Update. Ini update, ya. Udah, codingnya sama seperti ini. Oke. Kemudian di function update kita ganti juga kodenya nih. Berarti ini tidak perlu lagi validate, ini tidak perlu variabel lagi, langsung saja masukkan dalam field gini. Oke, kodenya jadi lebih simple, ya. Sekarang saya akan coba login dengan user lain di sini. Saya login dengan user operator 2. Kemudian di data biaya saya coba edit, ya. Tadinya ini operator OK, test event ini saya edit nih, test event 2, test event edit misalnya. Oke, kita klik lagi biaya, maka sekarang berubah jadi operator 2 seperti itu, ya. Jadi dia otomatis, ya. Dia otomatis. Kalau kita lihat di sini ID-nya juga berubah jadi 8.
Nah, sebenarnya di kasus validasi kita tadi bisa saja kita taruh di sini untuk jumlah tadi ya. Biaya misalnya seperti ini, jumlah sama dengan str replace tadi. Boleh saja, tapi kurang tepat ya, kurang tepat. Kenapa? Karena melakukan validasi itu bukan tugas dari model. Ya, melakukan validasi itu tugas dari form request. Ya, itulah kenapa kodenya itu dipisah-pisah ya, supaya maintenance-nya lebih gampang. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.